Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, The Fool, di konten The Fool and His Mind. Oke, pada episode kali ini saya ingin membahas nih suatu, katakanlah, mitos ya. Mitos terkait micin. Iya, micin. Micin atau lebih dikenal dengan namanya MSG merupakan suatu zat yang bersifat adiktif yang dapat menyebabkan kita kecanduan. Nah, meskipun dengan sifatnya yang adiktif ini masih banyak orang yang mengkonsumsi micin karena micin sendiri merupakan zat yang mampu memberikan rasa yang lebih terhadap suatu makanan atau sebagai penyedap rasa. Nah, dimana kalau kita makan suatu makanan yang kurang enak ketika diberikan micin, jadi enak sekali makanan itu. Namun, ada yang mengatakan bahwa kalau makanannya emang udah enak dari awal, dikasih micin, nah nggak bakal berpengaruh sama sekali terhadap rasa makanan itu. Nah, memang ada beberapa yang mengatakan bahwa perbandingan ini memang nggak selalu berbanding lurus, dikarenakan jikalau makanan itu diberikan micin yang berlebih, maka rasanya akan aneh sekali. Nah, mungkin kalian bisa coba ya, kalau makanan kalian itu diberikan micin yang banyak sekali. Gimana? Oke. Meskipun micin ini banyak yang memakai, namun banyak juga orang yang mengatakan bahwa micin itu buruk. Micin itu menyebabkan gangguan kesehatan. Bahkan micin itu dapat merusak otak. Dan jikalau dikonsumsi sama anak-anak nih, maka akan timbul suatu penyakit yang bernama generasi micin. Pandangan terhadap buruknya micin ini, apakah benar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, cobalah kita tarik mundur ke belakang, ke awal di mana micin pertama kali ditemukan. Kalau SpongeBob ada di masa depan, sebaiknya aku pergi saja ke masa lalu. MSG atau monosodium glutamat pertama kali ditemukan oleh seorang profesor asal Jepang yang bernama Profesor Kikunai Ikeda pada tahun 1908. Profesor Ikeda ini secara tidak langsung menemukan micin ketika dia makan sup di suatu kedai. Nah, jadi suatu hari Profesor Ikeda makan sup dan rasa sup ini tidak seperti rasa sup-sup yang lain, di mana dia tidak bisa mendefinisikan ini tuh rasa apa sih sebenarnya, karena saking lezatnya. Bahkan dengan 4 rasa dasar yang ada, yaitu manis, asam, asin, dan pahit, beliau itu tidak tahu ini rasa yang mana dikategorikannya. Kemudian Profesor Ikeda pun menanyakan pada chefnya, dan chefnya mengatakan, oh, sup ini sama dengan sup-sup yang lain, cuma saya tambahkan rumput laut saja. Nah, Profesor Ikeda yang namanya juga ilmuwan ya, dia pun mencari tahu kandungan dari rumput laut ini. Dan setelah diteliti, ternyata di dalam rumput laut ada suatu zat yang bernama asam glutamat yang memberikan rasa nikmat tadi. Nah, dengan diketahuinya asam glutamat ini yang memberikan rasa nikmat tadi, si Profesor Ikeda ini pun berencana untuk memproduksi massal si asam glutamat ini, sehingga ia bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Namun Profesor Ikeda tahu si asam glutamat ini masih dalam bentuk ionnya, sehingga harus dibuat dalam bentuk padat. Nah, kemudian ia bereksperimen mereaksikan dengan berbagai macam senyawa yang membuat dia menjadi padat. Salah satunya ada potasium, ada magnesium, ada amonium, dan lain-lain. Namun, dengan percobaan tersebut ternyata setelah dicobakan, rasanya tetap enak. Namun, ada rasa besi-besi di dalamnya. Jadi, waktu dimakan kok enak ya, tapi kok ada rasa seperti besi atau metallic taste. Nah, alhasil, Dr. Ikeda ini putar otak lagi dan akhirnya dia menemukan satu unsur yang pas, yaitu natrium atau nama lainnya sodium. Sehingga terbentuklah suatu zat yang bernama monosodium glutamat, yaitu campuran dari asam glutamat dengan satu ion natrium. Oke, inilah menjadi dasar penamaan MSG. Namun, Dr. Ikeda sendiri ingin menamai MSG ini dengan nama yang lain, yaitu ia namai MSG ini dengan nama Ajinomoto atau
essence of flavor, atau nama lainnya lagi, esensi dari suatu rasa. Dalam banget nggak sih? Nah, dengan penemuan Ajinomoto ini, Profesor Ikeda pun menjadi ilmuwan terkenal di kala itu dan secara tidak langsung menemukan suatu rasa atau kategori rasa yang baru yang dikenal dengan istilah umami. Karena ketika seorang masyarakat Jepang merasakan kenikmatan di tiap makanannya, dia mengatakan umai, artinya zezat. Itulah awal mula ditemukannya MSG. Nah, namun MSG ini baru masuk ke luar dari Jepang dan juga Cina pada tahun 1940. Jadi, masyarakat barat itu baru menikmati MSG itu pada tahun 1940-an. Nah, di kala itu sangat-sangat digandrungi sekali si MSG ini. Sampai akhirnya FDA atau Food and Drug Administration, mungkin di Indonesia padanannya BPOM lah ya, itu memberikan perhatian yang lebih terkait adanya MSG ini. Namun FDA sendiri melabeli MSG ini sebagai GRAS atau Generally Recognized as Safe, yang artinya aman lah, secara umum aman. Oke, itu pada tahun 1958. Masyarakat dunia di kala itu masih memandang MSG sebagai suatu tambahan dari bumbu dapur yang bersifat aman. Sampai akhirnya pada tahun 1968, seorang dokter yang bernama Robert Human Cook menulis suatu pesan terbuka kepada New England Journal of Medicine yang isinya sebagai berikut. Setelah beberapa tahun saya hidup di negeri ini, saya mengalami sebuah sindrom yang aneh tiap kali saya makan di restoran Cina. Sindrom dirasakan muncul sekitar 15-20 menit setelah saya menyantap hidangan pertama yang berlangsung sekitar 2 jam sindrom itu. Gejala yang paling menonjol diantaranya mati rasa di leher belakang yang secara bertahap menjalar ke kedua lengan dan punggung. Kemudian adanya kelemahan di seluruh tubuh dan dirasakan berdebar-debar juga. Nah, oleh New England Journal di kala itu, tulisan atau pesan dari Dr. Robert Human Cook ini dipublikasikan. Nah, dengan adanya publikasi dari pesan Dr. Cook ini, masyarakat dunia di kala itu gempar karena mereka takut akan konsumsi MSG. Adanya klaim seperti ini yang bukan merupakan klaim berdasarkan data penelitian, namun hanya dari asumsi-asumsi pribadi, baik dari Dr. Cook maupun kolega-koleganya yang mendukung ia menulis surat itu membuat FDA, WHO, FAO, dan organisasi-organisasi kesehatan dan makanan lainnya itu gempar juga. Nah, kemudian FDA sendiri yang tahun 1958 atau 10 tahun sebelumnya memberikan label bahwa micin atau MSG ini safe atau aman, kemudian membuat suatu penelitian-penelitian untuk mengcounter dari pernyataan Dr. Robert Cook ini. Nah, kemudian pada tahun 1970 sampai 1980 dilakukan penelitian yang akhirnya memberikan FDA alasan untuk masih menetapkan MSG sebagai zat adiktif yang aman. Bukan cuma FDA aja loh yang melabeli MSG sebagai aman. Ternyata beberapa organisasi besar dunia lainnya, misalnya WHO dan FAO melalui JECFA atau Joint WHO-FAO Expert Committee on Food Addictive, itu juga memberikan label MSG sebagai aman. Nah lo, Robert Cook, beneran nggak tuh? Meskipun dengan klaim bahwa MSG itu aman, namun banyak partisan anti-MSG tidak mengakui atau menyetujui terkait keputusan WHO dan FAO itu. Banyak dari mereka mengatakan bahwa penelitiannya tidak valid
Ada yang menyatakan juga bahwa ini adalah konspirasi antara pemerintah Amerika dengan pemerintahan Cina. Padahal yang bikin itu Jepang nggak sih? Nah, kenapa bisa Cina yang disangkut pautkan terhadap konflik MSG ini? Ini ada dua faktor. Faktor pertama akibat Dr. Kwok sendiri. Jadi Dr. Kwok memberikan nama penyakitnya ya sebagai Chinese Restaurant Syndrome atau sindrom restoran Cina. Karena dia mengidap penyakitnya itu ketika makan di restoran Cina aja. Padahal di kala itu restoran-restoran selain Cina itu juga memberikan MSG pada makanan mereka. Namun ya karena restoran Cina itu terkenal memberikan MSG yang banyak, maka dispesifikasikanlah restoran Cina saja yang memberikan efek tersebut. Nah, itu memang agak rasis sih kedengarannya ya. Why do you keep using this? A Because lot of it people comes say from it's China. racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. Faktor yang kedua itu dikarenakan adanya paham anti-komunis di kala itu. Pada tahun-tahun itu ternyata banyak paham-paham komunis yang merebak di Amerika Serikat. Dan untuk menyingkirkan paham tersebut, anti-komunis yang ada, mereka menghubung-hubungkan antara MSG dengan Cina. Akibat dari kontroversi ini, di kala itu terjadi histeria massal, di mana orang-orang tidak mau lagi mengkonsumsi MSG. Dan ibu-ibu rumah tangga di kala itu tidak lagi mau menggunakan MSG di dapur mereka. Dan tentu, rasa masakan mereka jauh lebih berkurang dari biasanya. Dengan adanya hal ini, para warga sipil di kala itu menuntut pemerintah untuk tidak melegalkan lagi MSG di masyarakat. Namun, seperti kita tahu bahwa yang memberikan rasa nikmat pada micin itu adalah asam glutamatnya, dan asam glutamat ini tidak hanya terkandung dalam rumput laut, tapi ada banyak makanan di dunia ini yang ada asam glutamatnya. Sehingga jikalau ekstrak glutamat didapatkan dari makanan-makanan tersebut, misalnya apa? Ada tomat, kemudian ada keju parmesan, kemudian ada jamur, ada banyak pokoknya. Nah, itu akan memberikan efek yang sama dengan MSG. Mengetahui hal ini, FDA kebingungan lagi. Dan akhirnya FDA mengeluarkan keputusan baru di mana setiap makanan apapun itu yang ada asam glutamat di dalamnya, maka wajib mencantumkan asal dari asam glutamat tersebut. Jadi kalau teman-teman makan sesuatu yang di belakangnya ada label misalnya keju parmesan, soy sauce, yeast extraction, hydrolyzed protein, kemudian tomato extraction, itu semua merupakan turunan dari micin juga sebenarnya. Sehingga jikalau kalian membeli suatu makanan dan di bungkusnya itu tidak ada tulisan monosodium glutamat, maka carilah tulisan-tulisan yang lain yang mengandung apa yang saya katakan tadi. Terkait histeria massal ini, banyak peneliti-peneliti yang ingin membuktikan bahwa MSG itu sebenarnya aman. Nah, salah satunya itu Grattini, ilmuwan asal Milan. Dia membuat suatu penelitian di mana membandingkan dua buah kelompok. Satu kelompok yang menerima MSG dan satu kelompok yang tidak menerima MSG. Dan orang-orang ini tidak tahu mereka itu ada di kelompok mana. Nah, setelah penelitian ini dilakukan, ternyata kelompok yang tidak menerima MSG lah yang menderita gejala-gejala terkait pemberian MSG atau gejala-gejala Chinese Restaurant Syndrome. Si Grattini ini pun mengatakan bahwa kemungkinan orang-orang itu yang menderita gejala, mereka merupakan orang-orang yang mendapatkan sugesti sebelumnya terkait dengan pemberian MSG. Nah loh, jangan-jangan orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa MSG itu buruk, mereka udah tersugesti terhadap hal yang salah. Nah, selain Grattini ada banyak peneliti-peneliti lain lagi yang membuktikan bahwa MSG aman, baik dari segi biokimia maupun fisik. Namun lagi, ada beberapa peneliti yang merupakan partisan anti-MSG yang membuat penelitian tandingan. Salah satunya yaitu Dr. Onley. Dalam penelitiannya, dokter ini memasukkan MSG sebanyak 4-8 gram per kilogram berat badan tikus. Ya, tikus percobaan. Kalau dihitung-hitung lagi,
8 gram per kilogram berat badan itu berapa sih? Nah, kita pakai rata-rata manusia saja lah ya. Ini kan mau dicobakan ke manusia juga kan. Awalnya tikus baru ke manusia. Nah, 8 gram per kilogram berat badan, jikalau rata-rata berat badan orang itu 50 kilogram, maka sekitar 400 gram MSG itu disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Dari percobaan ini, memang MSG itu memberikan efek negatif yang sangat luar biasa pada tubuh. Mulai dari otak, jantung, hati, dan dapat juga menyebabkan tumbuhnya kanker. Nah, namun menurut peneliti-peneliti yang lain mengatakan bahwa percobaan Dr. Olney ini sangatlah buruk. Kenapa? Karena dosis yang diberikan itu sangatlah luar biasa tinggi dan tidak mewakili dengan dosis yang diberikan pada manusia pada umumnya. Di mana manusia itu menurut penelitian mengkonsumsi MSG sekitar 6 gram per hari lah untuk orang-orang Asia, sedangkan orang Barat itu 3 gram per hari. Oke. Selain itu, MSG jikalau dimakan maka akan terlarut menjadi asam glutamat dan natrium. Nah, asam glutamat ini di sel-sel usus digunakan sebagai pembentuk energi, dan jikalau berlebih asam glutamatnya maka akan diubah menjadi asam amino yang lain, sehingga di dalam darah jikalau kita makan MSG dia tidak akan meningkatkan dari kadar asam amino glutamat yang ada sebelumnya. Jadi kita makan 6 gram MSG itu belum tentu dapat meningkatkan kadar asam amino glutamat dalam darah. Apalagi sampai ke bagian organ-organ tertentu, misalnya otak, jantung, dan hati. Dan spesialnya lagi, asam glutamat yang beredar dalam darah tidak bisa masuk ke dalam otak, karena otak itu dilindungi oleh yang namanya blood-brain barrier. Jadi lapisan otak yang tidak membolehkan zat-zat asing itu atau zat-zat sembarangan masuk ke dalam otak. Oke, itulah mengapa MSG ini dikatakan tidak berpengaruh sebenarnya pada sistem-sistem yang ada di tubuh dan tidak memberikan efek negatif pada tubuh seseorang. Secara umum, standar pemberian MSG itu sekitar 4-6 gram per hari atau sekitar 1-2 sendok teh per hari. Namun di luar negeri, standar pemberiannya itu tidak lebih dari 3 gram per hari. Apalagi memang orang tersebut menderita suatu penyakit-penyakit yang memang berbahaya, misalnya seperti asma, penyakit jantung, karena tidak dipungkiri bahwa di MSG itu ada garamnya juga, garam natrium yang sama dengan garam yang ada di garam-garam dapur. Nah, namun kandungan garamnya di monosodium glutamat atau MSG ini sepertiga lebih rendah daripada garam dapur dan memberikan cita rasa yang lebih luar biasa dibandingkan garam dapur. Ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa MSG itu menyebabkan nyeri kepala dan hasilnya signifikan. Artinya hasilnya itu memang benar-benar MSG itu bikin nyeri kepala. Namun dikatakan bahwa penelitian itu kurang dalam hal kualitasnya dikarenakan jumlah sampel penelitiannya yang rendah sekali, sehingga susah untuk membuktikan atau mengaplikasikan temuan ini ke masyarakat umum. Jadi kesimpulannya apa sih? Nah, MSG atau monosodium glutamat merupakan zat yang memberikan rasa nikmat atau umami jika orang mengkonsumsinya, di mana kandungan dasarnya terdiri dari natrium dan asam glutamat. Asam glutamat di dalam saluran pencernaan akan digunakan oleh sel-sel usus untuk pembentukan energi. Jikalau berlebih, maka akan dikonvert atau dirubah menjadi asam amino lainnya, sehingga tidak akan meningkatkan asam amino glutamat yang ada dalam darah. Dan dia tidak akan bisa menembus dari otak, sehingga tidak akan menyebabkan efek samping di otak. Beberapa organisasi kesehatan besar dunia, misalnya WHO, FAO, FDA, itu sudah mengeluarkan klaim bahwa MSG aman, dan jikalau dikonsumsi dalam batas wajar, yaitu sekitar 3 gram per hari, maka tidak akan memberikan efek samping yang seperti orang-orang sebelumnya klaim. Namun, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa MSG itu dapat merusak dari organ-organ tubuh. Salah satunya yaitu penelitian terhadap tikus yang menggunakan dosis tinggi yang disuntikkan kepada tikus tersebut. Nah, ini disangkal oleh peneliti lainnya karena dosis yang diberikan itu bukan dosis yang wajar bagi konsumsi harian manusia. Dan jalurnya juga tidak wajar, yaitu menggunakan jalur injeksi. Sedangkan manusia selama ini
memakan MSG dengan jalur oral atau dimakan lewat mulut seperti itu. Nah, sekian video kali ini. Mudah-mudahan agak sedikit tercerahkan ya terkait sebenarnya MSG itu aman atau tidak. Nah, dalam video ini mungkin ada banyak kesalahan. Jikalau ada salah, maka beritahu saya di kolom komen dan nanti kita diskusi di sana. Oke, sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan. Don't let your mind tricks you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.